Rahasia keikhlasan. Semakin besar bagian Allah Subhanahu wa taala dalam amalan seorang hamba, maka semakin besar pula lah balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan baginya. Sebaliknya, semakin besar jatah hamba di balik amalannya dan semakin kecil yang untuk Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kecil pula lah pahala dan balasan yang Allah sediakan untuknya. Disinilah letak urgennya sebuah niat atau rencana atau keinginan. Niat bisa menjadikan amalan sederhana menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, niat juga bisa menyebabkan kerdilnya amalan-amalan besar. Seorang lelaki berjalan di padang pasir kehausan, lalu dia mencari air untuk minum. Ia turun ke sebuah sumur dan mendapatkan air untuk diminum. Ketika ia telah keluar dari sumur tersebut, ia bertemu seekor anjing yang tengah kehausan. Lelaki ini berbalik dan turun ke sumur kembali. Dengan sepatunya yang terbuat dari kulit, dia bawa air ke atas dan diberinya anjing tersebut minum. Karena perbuatan tersebut, lelaki ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini terdapat dalam hadis riwayat Bukhari. Lihatlah amalan lelaki tersebut, hanya memberi minuman seekor anjing. Ya, hanya seekor anjing. Anjing, bukan kucing, tapi Allah hadiahi dia dengan ampunan dosa. Dalam riwayat lain dinyatakan bahwa yang melakukan itu adalah seorang wanita pelacur dan dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Apa yang istimewa dari amalan kecil ini adalah niatnya yang sangat ikhlas. Tidak ada kepentingannya dengan memberi minum anjing, tidak ada pencitraan ataupun popularitas. Kebalikan dari hadis di atas, Rasulullah SAW mengabarkan tentang 3 golongan yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka. Mereka adalah orang yang mati berperang di jalan Allah, qori pembaca Al-Quran, dan orang dermawan yang suka berinfak. Nah, kenapa bisa seperti itu? Bukankah 3 amalan tersebut adalah amal soleh yang besar nilai dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Mati di medan jihad adalah mati syahid. Pahalanya adalah masuk surga tanpa hisab. Membaca Al-Quran, pahalanya berlipat ganda, tidak terkira. 1 huruf bisa bernilai 10 kali lipat pahala. Derajatnya bisa menyamai malaikat. Orang dermawan dan suka berinfak adalah disukai Allah Subhanahu wa taala. Bisa dapat balasan pahala 700 kali lipat. Tapi, kenapa mereka masuk neraka? Ini cerita Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang 3 golongan tersebut sebagaimana dalam hadis diriwayatkan Imam Tirmizi dan Ibnu Hibban. Pertama, sesungguhnya manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat ialah seorang yang mati syahid. Lalu diperlihatkannya kepadanya kenikmatan sehingga ia mengetahuinya dengan jelas. Lantas ia bertanya, "Apa yang telah kamu lakukan di dunia, wahai hambaku?" Dia menjawab, "Saya berjuang dan berperang demi Engkau ya Allah, sehingga saya mati syahid." Allah berfirman, "Dusta kamu. Sebenarnya kamu berperang bukan karena untukku, melainkan agar kamu disebut sebagai seorang berani. Kini kamu telah menyandang gelar tersebut." Kemudian diperintahkan kepadanya supaya dicampakkan dan dilemparkan ke dalam neraka. Yang kedua, dan didatangkan pula seorang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Lalu diperlihatkan kepadanya kenikmatan sehingga ia mengetahui dengan jelas. Allah bertanya, "Apa yang telah kamu perbuat?" Dia menjawab, "Saya telah belajar ilmu dan mengajarkannya. Saya juga membaca Al-Quran demi engkau." Allah berfirman, "Kamu dusta, akan tetapi kamu belajar ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran agar dikatakan seorang yang mahir dalam membaca. Dan kini kamu telah dikatakan seperti itu." Kemudian diperintahkan kepadanya supaya dia dicampakkan dan dilemparkan ke dalam neraka. Dan ketiga, dan seorang laki-laki yang diberi keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menginfakkan hartanya semua. Lalu diperlihatkan kepadanya kenikmatan sehingga ia mengetahuinya dengan jelas. Allah bertanya, "Apa yang telah kamu perbuat dengannya?" Dia menjawab, "Saya tidak meninggalkannya sedikit pun, melainkan saya infakkan harta benda tersebut di jalan yang engkau ridhai." Allah berfirman, "Dusta kamu. Akan tetapi kamu melakukan hal itu supaya kamu dikatakan seorang dermawan. Dan kini kamu telah dikatakan seperti itu." Kemudian diperintahkan kepadanya supaya dia dicampakkan, dilemparkan ke dalam neraka. Ternyata permasalahan mereka semua adalah pada niat. Yang mati dalam jihad niatnya bukan karena Allah, tetapi karena ingin digelari sebagai pahlawan dan pemberani. Adapun si pembaca Al-Quran niatnya bukan karena Allah, tetapi untuk mendapat gelar qori.
Sedangkan yang dermawan niatnya juga bukan karena Allah, tetapi agar digelari seorang yang pemurah dan dermawan. Akibatnya mereka menjadi golongan pertama yang masuk neraka, padahal amalannya termasuk amalan-amalan puncak. Karena itu, niat menjadi sangat menentukan tinggi atau rendahnya sebuah amalan, khusus ibadah puasa yang memang spesial untuk Allah Subhanahu wa taala, maka harus dijaga dan dipastikan betul bahwa ibadah ini semata-mata karena Allah, demi mematuhi perintahnya dan untuk meraih ridhonya. Tidak ada terselip dalam hati karena segan kepada teman, atau karena tertekan dengan lingkungan sekitar, atau alasan lain yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah telah janjikan balasan khusus bagi ibadah puasa, melampaui 10 kali lipat, bahkan melewati pahala 700 kali lipat. Tak terbatas, hanya Allah yang menentukan, sebab puasa khusus hanya untuk Allah. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasinya. Dia tinggalkan syahwatnya, makannya dan minumnya karena aku. Hadis Qudsi riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.